wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Ai Herlina. Saya adalah salah satu guru yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari Bandung, yaitu di SMP Kemala Bayangkari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan praktik baik yang telah kami laksanakan di SMP Kemala Bayangkari sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kami dengan bangga memperkenalkan gaya hidup berkelanjutan melalui program pengelolaan sampah di sekolah kami. Salah satu tantangan di lingkungan sekolah kami adalah meningkatnya sampah plastik yang berasal dari kantin seperti bungkus makanan, botol plastik, dan kantong plastik sekali pakai. Sampah ini menumpuk dan menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Dari keprihatinan ini, kami mengajak siswa untuk ikut terlibat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sekaligus mengajarkan nilai-nilai gaya hidup berkelanjutan. Kami pun menggagas sebuah program di mana para siswa dapat mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol plastik dan kertas. Dengan menerapkan gaya hidup berkelanjutan, kami ingin menanamkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari limbah plastik. Melalui pengelolaan sampah, kita tidak hanya membantu mengurangi pencemaran, tetapi juga menumbuhkan budaya yang peduli dan tanggung jawab terhadap alam. Lebih dari itu, sampah yang dikumpulkan oleh siswa dapat ditukarkan dengan tabungan. Tabungan ini nantinya dapat digunakan untuk membantu membayar SPP sekolah atau kebutuhan lainnya, memberikan manfaat langsung kepada siswa. Tantangan global akan krisis lingkungan, kami di SMP Kemala Bayangkari berupaya melakukan langkah nyata untuk menanamkan gaya hidup berkelanjutan pada siswa-siswi kami. Terinspirasi dari visi pelajar Pancasila, proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta lingkungan pada generasi muda. Masalah lingkungan di sekitar sekolah, terutama sampah, plastik, dari jajanan kantin yang berserakan, menjadi pemicu kerja proyek ini. Kebiasaan sehari-hari seperti membeli jajanan di kantin ternyata menghasilkan banyak sekali sampah plastik. Setiap kali siswa membeli minuman atau makanan, mereka membawa pulang plastik yang pada akhirnya berakhir di tempat sampah. Atau lebih buruk lagi, mencemari lingkungan sekitar. Inilah tantangan bagi kami, bagaimana menikmati jajanan tanpa meninggalkan jejak sampah yang sulit terurai. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan siswa tentang tanggung jawab mereka terhadap bumi dan lingkungan. Jadi kita membahas mengenai sampah plastik. Diskusi dimulai untuk mencari solusi terhadap masalah sampah plastik. Para siswa dan guru berdiskusi tentang konsep daur ulang dan bagaimana plastik bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Diskusi ini membuka mata siswa bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Dengan bimbingan guru, tercetuslah ide untuk mengumpulkan dan mengolah sampah plastik menjadi solusi yang praktis. Di pendekatan STAR, situasi, tugas, aksi, dan hasil, kami menunjukkan langkah-langkah berpikir kritis yang ditempuh siswa dalam mengatasi masalah lingkungan. Setiap tahap membantu mereka untuk memahami lebih dalam tentang pengelolaan sampah, dari mengenali masalah, mencari solusi, hingga merasakan hasil nyata dari usaha mereka. Sebelum proyek ini dimulai, masalah sampah plastik di sekolah kami cukup serius. Lingkungan yang bersih ini bisa tercemar hanya dalam hitungan jam setelah jam istirahat. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik bisa mengubah suasana sekolah. Tanpa perubahan nyata, sampah plastik akan terus menumpuk, berdampak buruk bagi lingkungan. Saat tugas diberikan, siswa diharapkan mulai memilah sampah dengan teliti.
Mereka belajar bahwa sampah plastik bisa memiliki nilai jika dikelola dengan benar. Setiap siswa diminta untuk membawa sampah plastik dari rumah dan mengumpulkannya di sekolah. Orang tua juga diajak untuk mendukung kebiasaan baik ini di rumah. Tahap aksi dimulai dengan pengumpulan sampah plastik oleh siswa yang kemudian disetorkan ke bank sampah sekolah. Setiap siswa memiliki tabungan sampah untuk mencatat jumlah sampah yang mereka setorkan. Ini bukan hanya tentang pengelolaan sampah, tetapi juga mengembangkan kesadaran finansial dan tanggung jawab. Siswa dilatih untuk membuat ekobrik, botol yang diisi dengan sampah plastik hingga padat. Mereka belajar memilah sampah, membersihkan, dan memasukkan plastik ke dalam botol. Ekobrik ini bisa digunakan untuk membuat berbagai benda, dari furnitur hingga dekorasi sekolah. Ini bukan hanya tentang mengisi botol, tetapi juga tentang kesabaran, ketelitian, dan kerjasama. Hasil adalah perubahan nyata yang terlihat dari implementasi aksi yang telah dilakukan oleh siswa dan guru. Hasil ini tidak hanya terukur dalam hal kebersihan sekolah, tetapi juga dalam perubahan pola pikir dan kebiasaan siswa yang lebih peduli lingkungan. Sampah plastik yang sebelumnya berserakan di sekitar kantin kini mulai berkurang dengan pemilahan yang tepat dan penggunaan ekobrik. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, bertata, dan asri. Tanaman hias di taman vertikal yang terbuat dari ekobrik juga semakin mempercantik sekolah kami. Hasil lainnya adalah meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Juga termotivasi untuk menabung di Basamba, Bank Sekolah Bayangkari, dan menggunakan tabungannya untuk membayar SPP. Siswa yang awalnya tidak terlalu peduli dengan masalah sampah, kini merasa bangga dapat berpartisipasi dalam mengurangi sampah plastik dan mengubahnya menjadi barang berguna. Dari kegiatan ini, siswa belajar lebih dari sekedar menjaga lingkungan. Mereka juga belajar bekerja sama, kepedulian, dan tanggung jawab. Setiap langkah kecil yang mereka lakukan hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang bersih dan berkelanjutan. Pada kesempatan ini saya ingin apresiasi para guru dan juga siswa yang telah melaksanakan program P5. Adapun tema P5 kali ini yaitu gaya hidup berkelanjutan, di mana produk yang dihasilkan yaitu produk ekobrik. Nah, ekobrik ini merupakan pemanfaatan botol plastik dan juga sampah-sampah plastik yang bisa dijadikan berbagai kreasi. Hai, nama saya Raisya Asyifa Dermawan dan saya dari kelas 7A Kemala Bayangkari. Saya merasa jadi lebih termotivasi. Saya senang bisa melakukan gaya hidup berkelanjutan dan lebih disiplin. Dengan adanya hidup berkelanjutan seperti ini, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya bisa membayar SPP dengan memanfaatkan bank sampah anak-anak. Saya bermotivasi untuk berkreasi, misalnya kayak sampah kopi yang sachet-sachet itu bisa menjadi tas atau enggak barang sesuatu yang lebih bisa diberguna atau enggak di reuse. Program ekobrik dan sampah yang bekerja sama dengan bank sampah yang dilakukan oleh Bayangkari, saya nilai itu sudah sangat luar biasa karena itu pertama menanggulangi sampah yang terus meningkat di sekolah, kemudian mengajarkan anak-anak juga memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Pengelolaan sampah di SMP Kemala Bayangkari bukan sekedar program lingkungan, tetapi gerakan untuk perubahan. Melalui penguatan profil pelajar Pancasila, siswa kami berupaya mewujudkan gaya hidup berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar. Semoga langkah kecil ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga bumi dan menjadi generasi yang peduli lingkungan.